Jadi itu emang sangat ya banyak kejanggalan lah, terutama pas kita waktu survei. Sekarang pertama gue inget bayang lu sekarang. Bayangan yang udah lama tuh gua dari kaca, pintu kaca tuh gua lagi ngobrol. Terus Kelamaan kan kayak langkah gitu dia udah mau sampai. Gue tunjuk kan Yud, ada nenek di belakang lu. diikuti namanya Iya. yang lain. Itu udah beda-beda jenis tuh cuma pala, bukannya Soalnya itu gue ngerasa kayak kok ada orang ya di situ, dan juga ada waktu itu teman juga tuh anak-anak ngerasain di situ kata ada pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selama. Kembali lagi di channel CAG Cerita Anak Gang. Dan di sini gue sebagai hostnya Rejo. Dan kali ini gue ngundang dua orang yang kemarin sering disebut sama Bang Iyut di podcast sebelumnya, Bang Adi dan Bang Aot. Bang Adi, Bang Aot. Nah, gue mau nanya nih Bang Aot, Bang Adi. Iya. Jadi kan kemarin tuh Bang Iyut di podcast sebelumnya tuh dia sering banget nih ngomongin ente berdua. Jadi cerita kemarin tuh tentang survei villa, dan Bang Iyut sendiri kayak adalah ngerasain sesuatu kejanggalan. Di antara kalian berdua nih ngerasain juga gak sih yang sama sama Bang Iyut? Dari Bang Gaut dulu deh. Kalau buat pas waktu villa itu ya emang bener-bener gimana ya, merinding juga nih gue. Jadi itu emang sangat ya banyak kejanggalan lah, terutama pas kita waktu survei. Gue sama Adi dan si Iyut itu sama Sanonya dia gitu lah. Pas pertama kali kita survei emang tuh wah villa sama gimana ya, biasa aja sih. Datang ketika pas gue lagi sempet lihat-lihat villa, masuk ke villa itu tuh pas pintunya tuh emang udah agak berasa hawa-hawa gimana gitu dia. Udah Waktu gak itu. enak. Betul. Nah pas kejadian yang paling gue sangat nggak gimana ya, nggak gue ketahuin itu pas gue lagi ngelobi si ibu villa itu buat nego harga, dan kebetulan Adi sama si Yud itu lagi ada di ruang tamu gitu waktu itu. Iya. Dan katanya dia pernah lihat tuh pas saat itu tuh ada nenek-nenek di belakang si Iyut itu. Iya. Itu Bang Iyut juga ngomong sih di podcast sebelumnya. Jadi itu Bang Adi nih. Ini gue penasaran juga nih. Iya. Jadi itu pas Bang Adi ngeliat tuh sosok nenek-nenek di belakangnya Bang Iyut, tuh nenek-nenek tiba-tiba datang aja, apa cuman kayak lewat doang nih di salah satu kamar tuh? Pas Enggak, pertama gue inget bayang lu sekarang. Bayangan kayak udah lasap tuh. Nah nggak kelamaan tuh gua dari kaca, pintu kaca tuh. Iya, Pintu kaca nyamperin tuh deh. nyamperin banget. Iya, nyamperin berdua lagi ngobrol. Terus Nggak kelamaan kan. Nggak agak berapa langkah gitu dia udah mau sampai. Gue tunjuk kan Yud, ada nenek di belakang lu kata gitu kan. Ah bohong lu dikata gitu. Ya udah. Nggak kelamaan tuh gue ngecek tuh ke kamarnya. ada Enggak sosoknya. juga deh. Oh udah kayak menghilang gitu ya? Udah ada masih, tapi kalau hawa-hawanya masih ada Masih ada kayak. hawanya. Tuh buat Bang Gaut sendiri nih, tuh Bang Gaut sendiri kayak ngerasain gak sih tuh kayak ada hawa-hawa begitu tuh? Wah parah, Ngerasain juga ya? parah, asli parah. Dan abis si Adi sama si Iyut itu ngeliat nenek-nenek di belakang Iyut itu, selesai gua nego harga deal sama si pengurus villa itu. Ya kalau kita survei kan pasti setelah deal harga kita ngecek-ngecek dong, Iya. kayak ngeliat kamarnya lah gitu. Pas deal gue baru jalan tuh ngecek-ngecek, emang villanya agak gimana, hawanya parah emang. Pas gue sempet bilang sama si Yud, nah ini kamar buat panitia aja. Karena apa?
ada kamar mandi dalamnya. Pas gue bilang begitu, langsung Yud bilang, jangan di sini, ini buat cewek aja, soalnya kamar mandi yang dalam kamar ini doang. Oh ya udah, gue muter-muter villa itu lihat kamar-kamar yang lain, terus gue naik ke atas, itu ada satu ruangan yang bener-bener nggak boleh dibuka. Di siang hari aja waktu itu gue survei, kalau nggak salah jam berapa ya nih? Jam 2 atau setengah 3 lah ya? Setengah 3. Sorry. Jam segitulah, pokoknya siang lah. Abis setelah zuhur lah nggak salah, jam 1 apa. Itu ke atas itu berasa banget, padahal siang loh. Itu kamar emang bener, kamar apaan ya? Ini nggak beres nih. Itu di kamarnya tuh banyak kayak bangku meja atau kain-kain putih gitu. Ya mungkin tuh emang pemilik villanya kali ya, gue juga nggak tahu. Penasaran juga tuh itu. Tuh Bang Gaut sendiri nih, yang katanya pas Adi ngeliat sosok nenek tuh Bang Gaut sendiri belum denger tuh. Belum tahu. Belum tahu. Taunya pas di rumah ya. Betul. Nah Bang Gaut, jadi ini pas di hari H-nya nih, katanya Bang Iit sendiri tuh kayak banyak nih yang diganggu-gangguin nih ame sosok-sosok segala macem lah. Tuh Bang Gaut sendiri kayak digangguin juga gak sih? Gangguin banget. Contohnya Gangguin banget. Terutama yang gue alamin pas gue digangguin itu yang ketika di malam hari tuh, gue lagi asik-asik main game sama teman-teman juga. Tiba-tiba tuh kayak ada anak kecil yang lagi main pintu gitu. Iseng, gimana sih iseng? Goyang sendiri deh. gue yang sendiri. Yang Bang lo dikuncin kamar mandi, Iya. ya kan? Gue keren ada Sampai yang dikunci? megangin. Iya, gue keren dipegangin kan pintunya. Gue udah gedor-gedor kan. Ternyata kagak. Tuh Bang Adi ngeliat sendiri tuh sosoknya. Enggak lah, kan gue di dalam kamar mandi. Enggak, yang tadi anak kecil tuh Bang Adi Enggak, ngeliat tuh? belum. Belum ngeliat tuh. Belum. Terus tuh Bang Gaut nih, kan Bang Gaut sendiri tadi yang kemarin nih Bang Iyut ngomong yang Bang Gaut tuh ada kayak pintu tiba-tiba kebuka sendiri lah, kayak lemari kebuka sendiri. Tuh bener keadaannya Bang Gaut ada di situ. Bener. Tuh bisa ceritain nggak sih tuh Bang Gaut gimana? Jadi kalau buat pintu, itu pintu utama ya, itu sering banget dimainin sama anak kecil itu. Dan ada lagi pintu kamar mandi yang kamar cewek itu, yang pertama kali gue bilang, nih pas nih buat kamar panitia, bagus nih, boleh juga nih. Nggak taunya di situ tuh kamar itu juga kamar cewek tuh disengin juga. Gue cuma 1 orang 2 orang. Semua Banyak kok, banyak yang merasakan juga, banyak. Terus nah ini Bang Gaut sendiri kan pas yang lagi mancing ikan tuh, Bang Gaut sendiri ada sih tuh di tempat kejadian itu tuh. Kalau pas mancing, gue tahu anak-anak pada mancing, terus pada minta ke gue, oh nggak ada ini apa nih buat serokan gini. Terus ada juga yang pakai bambu itu, terus ujungnya dipakai pakai garpu itu biar dicocok gitu sama mereka gitu. Pas kejadian itu, gue ada di situ, cuman udahlah biarin lah daripada iseng ya kan, gue cari tempat-tempat lain. Emang yang gue rasain tuh pas ikan itu sih bisa jadi juga tuh amis, jadi mengundang gitu. Nah nih buat Bang Adi sendiri nih, kan katanya Bang Adi tuh bisa ngerasain tuh aura-auranya itu pas ikan yang dicocok-cocok itu tuh. Tuh bener-bener ikan nih apa bukan nih, penasaran juga nih soalnya bertanya-tanya. Yang pertama tuh bukan tuh, yang pas yang ikan gede. Yang diikuti nama ikan-ikan lain. Itu dia beda-beda jenis dia. Yang diikutin tuh beda-beda jenis. Yang gue lihat tuh cuma pala, bukannya ikan. Cuman pala kayak berenang gitu. Pala kayak pala berenang gimana sih, demi gitu. Tapi yang diambil nih sama anak-anak tuh Bukan dia, bukan dia. bukan yang lain. Yang lain. Tapi kok bisa kayak ngundang-ngundang, kan yang diambilnya sama anak-anak nih. Pas disiangin katanya tuh bau amis tuh satu pilah. Iya. Bau amis. Kok bisa nih bukan ikan yang itu, tapi tiba-tiba tuh ikan kayak ngundang-ngundang makhluk-makhluk tuh. Ya namanya kalau aroma-aroma gitu pasti inilah kendara itu dia. Itu kejadian juga malam deh kan yang ini. Pas malam siangin tuh pas gue ke kamar ke dapur lah, ke dapur. Kayak model
biawak, tahu biawak? Binatang biawak. Iya. Heeh. Kayak model biawak tapi dia deketin hilang. Bang Adi ngeliat sendiri Iya, apa begitu. Bang Ao juga ngeliat? Enggak, kalau soal itu gue nggak ngeliat. Cuman yang gue alamin itu anak kecil, terus juga gue nggak bisa ngeliat sih. Gue kalau ngeliat Adi dia bisa ngeliat. Kalau gue ngerasa aja gitu, ngerasa ada tuh di belakang villa satu saung itu sejalur sama kolam ikan itu. Satu jalur maksudnya gimana? Satu jalur, jadi kolamnya itu panjang. Ah, Dia bisa ke belakang sama tembus ke villa yang ada, saung yang ada di belakang villa itu. oh. Di saung itu gue ngerasa kayak kok ada orang ya di situ. Dan juga ada waktu itu teman juga tuh anak-anak ngerasain di situ kata ada pocong. Itu buat Bang Adi sendiri yang bisa ngeliat gitu di saung tuh bener-bener. Ya kalau di saung sih nggak pernah ke saungnya, cuma ngeliat kayak asap gitu dong deh. Asap ngebul. Asap ngebul nih. Heeh. Kita berarti hilang. Kita doang udah 2 kali gitu. Terus Gue tinggal ke tengah lagi tuh anak-anak pada nyocok ikan kan tuh. heeh. Gue tinggal. Akhirnya ketemu dia nih di main pintu. Iya tuh. Pintu dimain-mainin tahu kebuka sendiri. Itu bukan karena angin tuh. Bukan. Dia posisinya pas pintu utama ke villa itu, dia lagi di pas banget depan pintu itu di luar. Gue di dalam, dia di luar. Sama ada Bang Yud, ada Yud juga tuh. Terus sama anak-anak yang lain tuh. Kalau nggak salah dia lagi bakar jagung. Gue lagi di dalam tuh posisinya tuh. Jadi ruang tamu yang pertama kali Adi ngeliat nenek-nenek itu tuh sebelah sana, dan gue sebelah sininya tuh ada meja juga, meja kayak ya masih itu ruang tamu gitu lah. Gue lagi asik main game di situ. Itu pintu bener-bener kebuka sendiri anjir. Kalau pintu gede kan Kok gue merinding sih ya? Jadi Iya merinding, Bang. sama, gue juga merinding deh. Dia merinding. Nah. Itu pintu bener kayak ada 2 pintu. Heeh. Pintu yang sebelah kiri ini nggak kebuka, yang kebuka yang kanan doang. Kebuka dia kebukanya ke dalam. Set. Kayak gue, wah angin kali ini. Gak lama dia bilang, awas tuh udah ngisengin. Tapi iya, gua belakin gede. Yang ini belum gua belakin nih. Tahu-tahu dia nutup lagi sendiri. Set. Lah, kok begini? Gua tutup dua-duanya. Set, gua buka kancingnya. Udah tuh gua asik main game, kebuka anjir. Jeder. Tahu-tahu gua balik lagi tutup lagi. Padahal waktu itu tuh angin gak gede-gede banget. Nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin, bukan angin. Akhirnya gue tutup, gue bikin video lucu-lucuan. Oh Seakan-akan gue bisa ngegerakin pintu gitu loh. Oh iya. Iya, ada anak-anak, tolong rekamin gue, rekamin. Lo ngeliat gak, semua ngeliat gak? Nih pintu bisa kebuka sendiri nih. Apa iya. Lu lihat dulu, gue bilang lihat dulu. Tutup. Gue sok paranormal lah gitu, paranormal apa lagi gitu. Itu bener kebuka anjir, gue panik dong di situ. Bener-bener, wah, kok bener kebuka ya? Wah, gila nih, gue bilang. Ah ya udahlah, biarin lah. Udah asik kali, enjoy lah. Namanya kita lagi liburan ya kan? Ah enjoy lah, biasa lah. Tuh Bang Adi nih, tuh kan kata Bang Go tadi tuh ada yang ngisengin. Iya. Tuh yang ngisengin makhluk kapan sih? Ternyata yang nenek-nenek ini bukan satu aja deh. Bukan satu makhluk aja. Yang nenek-nenek. Bukan satu loh. Bukan satu Makhluk. Itu yang gue lihat yang di pintu yang anak kecil gondrong. Itu gondrong rambutnya sampai kaki. Oh berarti yang sering main pintu itu anak kecil tuh gondrong kali ya? Gondrong. Kalau gue nggak bisa ngeliat secara langsung, kalau lo kan emang, ya lo emang ada keturunan bisa lah gitu kan. Wah kalau gue ngerasain kayak, wah ini anak kecil kayak gini. Cuma kalau buat ngeliat gondrong-gondrongnya gitu, gue nggak bisa. Itu laki itu deh. tuh kayak piaraan situ apa gimana tuh Bang Adi? Wah, tahu dah kalau Pantesan iseng ya, rambutnya gondrong iseng banget. Enggak nih, itu peliharaan apa yang penjaga rumah apa emang tuh sesepuh di situ tuh biasanya tuh. Kalau gitu-gitu kan pasti ada setiap rumah. Jadi kan cuma nunjukin nih gue di sini ada di sini gitu. Bukan lu doang yang di sini gitu. 3 sosok tersebut tuh. Iya, dia ngenalin. Nah, nggak kelamaan ada dia, yang nenek-nenek. Yang kedua nih, yang gue belum lihat, yang gue belum lihat tapi kalau nggak salah. Yang gue belum lihat
itu ada tuh di situ lagi. Terus pas dibuka pintu lagi tuh, dibuka anak kecil, datang tuh deh yang nenek yang kedua, Nenek-nenek yang beda lagi. beda lagi. Keluar, gue bilang ke Ot, oh tutup aja Ot, gue bilang gitu kan. Ditutup pendidikan, dibuka lagi. Itu pas tuh, lu kemana lu tuh? Di situ gue masih pede aja, udah enjoy aja udah. Nggak berasa takut Sedikit ya parno juga lah dikit anjir. Tahu-tahu bisa kebuka sendiri anjir. Parno dikit Pakai lah. kunci. Ya akhirnya gue tutup aja lah kunci lah. Tuh nih yang anak perempuan tuh katanya kan digangguin tuh. Yang perempuan. Iya, tuh gimana sih digangguinnya nih di versi Bang Gaot sama Bang Adinya nih? Kalau versi gue gini ya. Waktu itu kalau nggak salah anak perempuan itu pada mau sholat subuh kalau nggak salah ya, mau sholat subuh. Itu kita pas bangun nih. Iya betul. Pas bangun. Nah pintu kamarnya itu katanya ada yang ngebuka. Ngebuka, tak tutup lagi dikit, ngebuka tutup lagi. Pas ditutup, dikunci dong tuh pintu kamar. Gantian anjir, pintu kamar mandinya yang dimainin, parah banget. Anak cewek langsung bingung dong. Kalau nggak salah tuh sanonya si Iyut tuh. Kalau nggak salah, tuh. Nih, penasaran juga nih. Mungkin dari orang-orang juga dah yang nonton YouTube. Tuh Sano tuh siapa sih Sano sebenarnya? bin Pulang. Waduh. Kayaknya sih gitu kayaknya. Iya. Kenapa disebut Sano gitu kan? Gue nggak berani dong Penasaran nyebut nama, gue juga. nggak berani, nggak enak. Dia nggak mau disebut nama tuh. Jangan itu. Tapi asli dia toto keluar dengan raut wajah yang gue sempet ngeliat juga. Kebetulan si Yud itu bangun tuh pas Sanonya keluar anjay. Iya pas keluar ada apa sih kan nih, gue sempet denger aja gitu ngeliatnya kan. Gue tadi pintu dimain-mainin, pas udah dikunci pintu kamarnya, toto gantian yang dimainin pintu kamar mandi. Dan ada lagi tuh temen gue bawa cewek juga. Ceweknya itu ngelihat malah apa? Bukan pintu kamar atau bukan kamar mandi, bukan. Pintu lemarinya tuh ada yang mainin lagi. Kan gila kan. Selain itu nih Bang Adi Bang Gaot, ada lagi gak sih kejadian berikutnya gitu? Kalau gue pribadi sih enggak sih, udah cukup hanya itu aja sih, cuman kayak anak kecil terus nenek gitu. Udah itu aja. Iya. Buat Bang Adi sendiri. Oh, juga begitu juga. Oh, cuman gitu-gitu doang aja. Iya. Itu udah mau jam berapa sih? Pagi ya? Jam pagi udah. Oh, udah. Mungkin begitu aja nih Bang Adi Bang Gaot. Iya. Makasih nih udah ngeluangin waktu. Sama-sama. Oke, baik teman-teman, mungkin begitu aja cerita singkat dari Bang Adi dan Bang Gaot nih, menerusin dari podcast Bang Yud kemarin. Cukup sampai sini. Tungguin cerita-cerita horor berikutnya di channel CAG. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. See you next time.